Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepadanya. Para jamaah yang saya muliakan, ketika manusia telah menyelesaikan kehidupan dunia yang ada, kemudian berpindah ke alam barzakh, setelah itu alam akhirat, dan semua alam akhirat yang ada dengan prosesnya akan dilalui, ujungnya adalah syurga. Sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang taat, yang saleh ketika hidup di dunia dahulu. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan, dengan segala kesungguhan, kita lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, ini nantinya akan berujung dengan kebahagiaan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala demikian respek dan memuliakan orang-orang yang beriman, sehingga ia betul-betul dimuliakan. Kita bisa lihat gambaran ayat ini, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam potongan ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah, diarahkanlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, digiring atau diarahkan ke arah surga dengan berrombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka datang ke arah surga itu, dibukakanlah semua pintu surga yang ada. Wa qala lahum khazanatuha, kata penjaga surga yang ada, salamun alaikum, salam untuk kalian, tibtum, bahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuk ke dalam surga dan kalian akan abadi di dalamnya. Inilah yang dikatakan oleh malaikat penjaga surga itu dengan segala penghormatan, mengatakan salamun alaikum, salam untuk kalian, tibtum, bahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuk ke dalam surga dan kalian akan abadi di dalam surga yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh malaikat memuliakan orang-orang yang mendapatkan surga karena kesungguhan orang-orang beriman waktu hidup di dunia dengan amal, dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Itulah yang akan berbuah kebahagiaan surga yang penuh dengan kenikmatan. Para jemaah yang saya muliakan, betul-betul dimuliakan.
Kalau di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini kita dimuliakan oleh orang-orang, seperti umpamanya dia yang memang orang baik, orang terhormat, orang mulia, datang kepada suatu pertemuan, dimuliakan, dipersilahkan dengan kata-kata yang penuh penghormatan, itu ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Demikian juga keadaannya ketika di akhirat nanti, malaikat demikian memuliakan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang saleh ketika mereka hidup di dunia. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita lihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, masuk surga itu bukan pribadi-pribadi, dalam kurung bukan satu-satu orang, tapi sak rombongan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menilai manusia-manusia yang ada dengan amal ibadahnya, bisa kita bayangkan dikelompokkan, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga itu. Karena Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring, diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan waktu hidup di dunia dahulu, mereka diarahkan ke arah surga berombongan. Jelas ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan berombongan, bukan satu-satu, tapi ya sebanyak itu manusia yang sama tingkat ibadahnya, tingkat amal kebaikannya, kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga yang ada. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, pintu-pintu surga yang ada demikian sangat luas sekali. Jangan bayangkan seperti pintu yang ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Ada pintu rumah, ada pintu istana, ada pintu apa umpamanya, itu demikian sangat kecil. Pintu-pintu surga yang ada itu demikian sangat luas, sangat besar sekali, sehingga sak rombongan besar masuk ke dalam surga. Para jamaah yang saya muliakan, sekaligus tidak ada yang terlambat dari semua rombongan yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu. Betapa gambaran luasnya pintu-pintu surga yang ada, para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mengatakan, ma baina kulli misra'aini min masari'il jannah sab'ina sanah wa inna fil jannati bahral ma' wa bahral khamar wa bahral laban wa bahral asar thumma tushaqqaqu minhu ba'du al-anhar. Kata Nabi, antara dua pintu dari pintu-pintu surga yang ada itu sejauh perjalanan 70 tahun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada laut air, laut khamar, laut susu, dan laut madu. Kemudian dibelahlah, dipancarkanlah dari situ selanjutnya sungai-sungai. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surga itu ada sungai-sungai. Sungai-sungai yang demikian sangat luas. Sudah kita jelaskan dalam keterangan yang berlalu. Para jamaah yang saya muliakan, ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai madu. Seluas-luasnya dan demikian banyak, bukan satu. Bayangkan yang dikatakan oleh Nabi, antara dua pintu dari pintu surga yang ada sejauh perjalanan 70 tahun. Perjalanan dulu ukurannya, orang dengan onta berlari kencang sejauh perjalanan 70 tahun. Di dalam gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar
au kama baina Makkah wa Busra, demi yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya antara dua pintu dari pintu surga yang ada itu seperti antara Makkah dengan Hajar. Hajar sekarang ini adalah Ahsa yang ada di bagian timur dari Saudi Arabia, antara Makkah dengan Ahsa. Iya, sejauh itu. Atau sebagaimana jauhnya antara Makkah dengan Busra. Busra adalah suatu kota yang ada di daerah Syam. Para jemaah yang saya muliakan, jadi luas sekali. Iya, itu tadi. Iya, serombongan besar yang masuk ke dalam surga sekaligus. Para jemaah yang saya muliakan, agar tidak berdesakan ketika ia masuk ke dalam surga yang ada itu. Jadi saya katakan, jangan bayangkan ketika disebut pintu surga seperti pintu kita di dunia sekarang ini. Enggak, demikian sangat luas sekali. Para jemaah yang saya muliakan, memang Allah Subhanahu wa taala, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan ungkapan pintu yang ada di dalam kehidupan kita, ya demikian sempit bila dibandingkan dengan pintu surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman itu. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, la yadkhulannal jannah min ummati sab'una alfan au sab'umia alf. Kata Nabi, akan masuk ke dalam surga dari umatku sekitar 70.000 atau 700.000 mutamasikina, mereka saling berpegangan tangan, akhadha ba'duhum bi ba'd, sebagian mereka memegang tangan temannya yang lain, hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhumul jannah, sehingga masuklah yang pertama dan yang terakhir ke dalam surga. Wa wujuhum ala dhawil qamar lailatal badar, wajah mereka seperti terangnya matahari waktu bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang saya muliakan, sak rombongan. Iya, sekian banyak, apakah 70.000, 700.000? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang saya ungkapkan ini, mereka masuk, iya, berbaris semua sekaligus dan tidak ada yang terlambat. Para jamaah yang saya muliakan, kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini ada pintu, dimasukkan orang ke dalam suatu pintu menuju suatu tempat, umpamanya pasti ada yang tertinggal di belakang, mungkin akan berjarak antara yang pertama masuk dengan yang terakhir. Tapi nanti ketika di surga itu sekaligus masuk bersama dan tidak ada yang terlambat, serombongan berpegangan tangan masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia. Para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menilai kita di dunia sekarang dengan amal ibadah kita, dengan ketaatan kita, dengan kesalehan kita, dan nanti akan dibagi-bagi, dibuat katakanlah per kelompok, per kelas, bagaimana manusia dengan amal ibadahnya waktu hidup di dunia yang dinilai sama, disatukan, dan kemudian bersama-sama menuju ke arah surga yang ada. Ini informasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan. Orang-orang demikian sangat gembira, demikian sangat cerah ketika mendapatkan surga yang ada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang pintu surga ada 8 pintu surga, tapi penamaan dari pintu surga itu tidak ada penjelasannya. Yang 8 itu 1, 2 sampai 8 ini namanya nggak ada. Hadis Nabi SAW menyebutkan seperti demikian.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antara pintu yang ada itu ada suatu pintu yang disebut dengan ar-rayyan, pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk melalui pintu ar-rayyan itu kecuali orang yang dia itu waktu di dunia suka puasa. Ya, setelah puasa wajib Ramadan, dia dengan puasa-puasa sunnah yang ada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang membelanjakan, mengeluarkan sepasang dari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipanggil nanti dari pintu-pintu surga. Akan dikatakan, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini ada kebaikan yang disiapkan untuk kamu. Kemudian kata Nabi, faman kana min ahli salat du'iya min babis salah. Barang siapa yang ahli ibadat salat, dia akan dihimbau dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia itu ahli jihad, orang yang suka perang demi membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihimbau dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang dia itu ahli puasa, setelah puasa wajib dia puasa dengan puasa-puasa sunnah, dia akan dihimbau dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang dia itu ahli sedekah, suka beramal dengan harta, dia akan dihimbau dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Dengan nama bapakku dan ibuku ya Rasulullah, apakah tidak akan merepotkan kalau seseorang dihimbau dari semua pintu itu? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ada seseorang yang dia itu dihimbau dari semua pintu yang ada? Kata Nabi, na'am, ya ada. Wa arju an takuna minhum, saya berharap kamu termasuk di antara orang yang dihimbau dari semua pintu. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang saya muliakan, kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, barang siapa yang mengeluarkan sepasang untuk kepentingan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan sepasang, kalau dalam gambaran perang dahulu, dia memberikan onta, dia juga memberikan kuda untuk kendaraan dalam menghadapi perang yang ada. Dia memberikan peralatan-peralatan perang dengan kelengkapannya. Para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Ya, demikian juga dia memberikan untuk kepentingan makanan. Demikian juga untuk kepentingan minuman, makan minum. Jadi sepasang-sepasang. Pokoknya ya sepasang. Para jemaah yang dimuliakan, barang siapa yang dia tuh mengeluarkan sepasang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihimbau dari pintu-pintu surga yang ada. Akan dikatakan, ya Abdullah, hadza khair. Hei hamba Allah, ini ada kebaikan yang disiapkan untuk kamu sebagai balasan kebaikan waktu kamu hidup di dunia dahulu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang ahli salat, ahli ibadah salat, dia akan dihimbau dari pintu salat. Disebut hanya pintu salat. Para jamaah yang saya muliakan, ketika hidup di dunia, orang ahli salat bukan hanya salat 5 waktu, tapi ditambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Ini orang yang dikatakan ahli salat, ahli ibadah. Tidak hanya terbatas pada salat wajib yang 5 waktu saja, tapi ditambah dengan salat-salat sunnah yang lain.
Kita ketahui di dalam kehidupan kita ada solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada solat duha, ada solat tahajud, ada solat isyraq atau syuruk, umpamanya seperti kita yang ngaji sampai terbit matahari nanti. Pokoknya solat-solat yang memang itu disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi, dia ikut melakukannya. Ia akan dihimbau dari pintu sholat. Barang siapa yang dia itu ahli jihad, suka berperang, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dihimbau dari pintu jihad. Sekarang nggak ada yang namanya jihad dalam arti kata perang fisik. Iya. Kemudian barang siapa yang ahli puasa, dia akan dihimbau dari pintu Ar-Rayyan. Setelah dia melakukan puasa wajib dalam kurung Ramadan, dia suka dengan puasa sunnah yang ada. Senin Kamis nggak tinggal. Demikian juga puasa Ayyamul Bid, puasa di waktu bulan purnama 13, 14, 15. Para jamaah yang saya muliakan, dari setiap bulan Hijriah ditekuninya. Ya, tambah lagi dengan puasa Ashura, ya, puasa Arafah 6 hari, ya, bulan Syawal, kebanyakan dari bulan Sya'ban. Pokoknya puasa sunnah dia lakukan sampai kepada puncak dari puasa sunnah, puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang suka puasa waktu hidup di dunia. Dia akan dihimbau dari pintu Ar-Rayyan. Rayyan. Ya, para jamaah yang saya muliakan, Rayyan berasal dari kata-kata, ya, rawai, yarwi, rayyun, yang melegakan. Setelah dia tadinya kehausan, dikasih minum, senang mendapatkan minuman. Bagi orang berpuasa, ketika dia berbuka terasa lega tenggorokan yang tadinya demikian haus di siang hari, dia minum. Nah, nanti akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Barang siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya, zakat tetap, infak, sedekah, bantuan, sumbangan, hadiah, apa saja yang sifatnya mengeluarkan harta demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk membantu orang-orang yang miskin, yang susah, dia akan dihimbau dari pintu sedekah. Itu kemudian para jamaah yang saya muliakan, ya Rasulullah, ya, apa enggak merepotkan kalau ada seseorang yang dihimbau dari semua pintu yang ada? Dan apa ada seseorang yang dihimbau dari semua pintu itu, ya Rasulullah? Kata sahabat Abu Bakar, ada. Saya berharap kamu orangnya, kata Nabi. Karena Abu Bakar orang ahli ibadah, karena Abu Bakar orang ahli sedekah. Dia korbankan hartanya demi kepentingan agama Allah. Dia ahli jihad, suka berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, ya, dia ahli puasa. Ini Abu Bakar Siddiq ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa enggak merepotkan kalau ada seorang yang dihimbau dari semua pintu yang ada itu? Dan apa ada seseorang yang dihimbau dari semua pintu? Ada, kata Nabi, dan saya berharap kamu orangnya. Itu artinya para jamaah yang saya muliakan, ketika kita hidup di dunia sekarang ini, apa saja kesempatan-kesempatan ibadah dan amal, kalau memang bisa, lakukan. Jadi jangan hanya ngambil satu saja, pokoknya saya, ya, puasa saja, ya, saya tekuni puasa. Setelah puasa Ramadan saya puasa sunnah, enggak, ya, pokoknya saya, ya, nekuni sholat saja. Setelah sholat wajib saya tambah dengan sholat sunnah, enggak, ya, pokoknya saya ahli sedekah, ya, zakat saya keluarkan, infak, sedekah, bantuan, sumbangan, atau apa namanya, itu saja, enggak. Kalau memang bisa semua, itulah kesimpulannya, bisa semua. Ya, ada orang yang barangkali bisa maksimal semua, dia orang kaya. Para jamaah yang saya muliakan, dia bisa beramal dengan hartanya. Ini harta saya untuk agama Allah, untuk kaum muslimin yang susah, yang miskin. Ternyata dia juga bisa menekuni sholat, dia bisa menekuni puasa, dia bisa menekuni bermacam-macam kesempatan kebaikan yang memang bisa dilakukannya waktu hidup di dunia sekarang ini. Kalau memang bisa, kenapa enggak? Jadi jangan hanya satu aja.
Jangan satu saja, semua. Karena memang kesempatan hidup kita di dunia sekarang ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Apakah di dalam beribadah, demikian juga di dalam beramal. Ya, bisa lakukan. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata ya, ketika Abu Bakar tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa enggak merepotkan kalau ada seorang yang diimbau dari semua pintu itu? Apa ada ya Rasulullah? Ada. Kamu orangnya, saya berharap seperti itu, kata Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya seperti itu gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita ya bagaimana nama-nama pintu surga yang ada enggak ada dengan nama yang spesial, tapi Nabi mengungkapkannya dengan pintu salat, ya pintu jihad, pintu rayyan, pintu sedekah. Itu yang ada di dalam sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan ini namanya pintu ini enggak ada. Seperti ya kalau umpamanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada nama-nama pintu. Dikasih nama. Ya, ini Babus Salam, pintu Assalam. Ini pintu Abu Bakar, ini pintu Umar, ini pintu Jibril, ini pintu An-Nisa, pintu perempuan. Para jamaah yang saya muliakan, ya penamaan nama pintu-pintu surga itu nggak ada seperti itu. Yang jelas di dalam hadis kita hanya dapatkan pintu sholat, pintu ya sedekah, pintu jihad, pintu rayyan, dan ada 8 kata Nabi SAW dari pintu-pintu surga yang ada. Dan kemudian seperti tadi yang sudah saya sebutkan, pintu itu demikian sangat luas sekali, sangat besar sekali, sehingga nggak ada yang berdesakan, nggak ada yang terlambat, semua masuk sekaligus. Para jemaah yang saya muliakan, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dalam satu usia, dalam satu ukuran usia. Dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan murdan mukahlin. Orang surga itu akan masuk ke dalam surga, kulitnya demikian bersih, pipinya demikian sangat bersih. Orang itu diberi kuhul. Kuhul adalah celak yang hiaskan atau berikan atau ditempatkan di bulu mata. Kuhul ini para jamaah yang saya muliakan ya terambil dari batu yang ketika dipakaikan membuat sejuknya mata. Bukan hanya perempuan yang pakai kuhul, laki-laki juga. Ini kebiasaan yang ada pada kehidupan orang-orang Arab yang ada seperti itu. Pakai kuhul, kata Nabi. Abna 30 atau 33 sana. Mereka seperti anak atau manusia yang berumur 30 tahun atau 33 tahun. Jadi umur kita nanti, para jemaah yang saya muliakan, ketika masuk surga itu sama sekitar 30 atau 33 tahun. Ya, cuma ada rasa keterikatan antara seseorang dengan yang lainnya. Para jamaah yang saya muliakan, dalam hubungan kemanusiaan, orang yang paling dekat dengan kita adalah satu ke atas, satu ke bawah. Ke atas bapak saya, ke bawah anak saya. Saya tahu dia bapak saya atau dia ibu saya. Saya tahu dia anak saya. Ini adalah hubungan yang paling dekat dengan kita. Para jamaah yang saya muliakan, sebaya antara anak dengan bapaknya, antara anak dengan anaknya, satu ke atas, satu ke bawah, dan begitu seterusnya. Yang masuk ke dalam surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitar 30 tahun atau 33 tahun.
Para jemaah yang saya muliakan, hadis Nabi yang lain menyebutkan kepada kita, ahlul jannah jurdun murdun kuhl. Orang surga itu kulitnya bersih, pipinya bersih, dia pakai kuhul dalam kurung celak, la yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum, tidak akan pernah sirna kemudaan mereka dan tidak akan pernah hancur pakaian mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para jemaah yang saya muliakan, inilah gambarannya nanti. Bagaimana di dalam usia yang kita katakan demikian masih relatif muda, 30 tahun atau 33 tahun, dan akan menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Gak ada yang tua di dalam surga itu. Para jemaah yang saya muliakan, gak ada yang tua di dalam surga itu. Dan ini merupakan guyonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ibu tua yang minta kepada ya Rasulullah, tolong saya didoakan ya agar saya ya masuk surga. Beliau udah tua. Kata Nabi, bu, nggak ada orang tua seperti ibu yang masuk surga. Nangis ibu itu. Kemudian Nabi SAW suruh jelaskan, maksudnya ketika di dalam surga itu nggak ada yang tua, muda semua. Ya ini dia. Dan ketika kita dalam usia muda, lihatlah pada usia 30-33 tahun, demikian menikmati hidup yang ada di dunia ini dengan semua kenikmatan. Semuanya enak, semuanya bersemangat. Ketika usia 30-33 tahun dalam batasan hadis Nabi tadi. Coba kalau sudah tua, lah kan kurang nikmatnya. Mana ada orang tua yang dengan kenikmatan-kenikmatan? Nggak ada. Saya katakan nggak ada. Kita rasakan ketika kita udah usia. Saya selalu katakan, Pak, Bapak udah usia tua kan, 60-an tahun, 70-an tahun. Apa kenikmatan bersuami, beristri? Anda masih punya istri seperti dulu? Ya enggak lah. Ya, enaknya makan seperti dulu ah? Enggak lah. Nah, yang masuk surga itu muda-muda dan akan menikmati surga yang ada dengan semua kenikmatannya. Betapa nikmatnya, betapa enaknya. Coba kalau masuk surga udah tua, ya buat apa? Nggak bisa nikmati. Masih muda. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang surga, hei orang surga, kalian hidup terus, nggak mati-mati, muda terus, nggak tua-tua, sehat terus, nggak sakit-sakit, enak terus, nikmat terus. Nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Lah itu dia. Jadi semua betul-betul kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para jemaah yang saya muliakan, sesuai dengan apa yang kita lakukan waktu hidup di dunia sekarang ini. Dan itu akan kita dapatkan. Ya bagaimana kita dengan amal ibadah? Bagaimana kita dengan kebaikan-kebaikan waktu hidup di dunia? Para jemaah yang saya muliakan, saya selalu mengatakan, jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai di dalam kehidupan ini. Kendati pun orang-orang mengatakan tentang kita, itu orang ahli ibadah, Masya Allah sekali. Itu orang, ya dermawan sekali, Masya Allah. Ya, itu orang baik sekali. Biarkan aja orang muji kita. Karena memang mereka melihat kenyataan yang ada pada diri kita sebagai orang taat beribadah, suka beramal, baik, dermawan. Biarkan, tapi kita harus berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jemaah yang saya muliakan, dengan kesempatan yang masih ada, jangan sia-siakan. Nah, ternyata banyak yang nyia-nyiakan. Ada kesempatan nambah ibadah, enggak. Ya, ada kesempatan nambah ibadah sholat, ternyata enggak. Ada kesempatan sholat duha, enggak sholat duha. Ada kesempatan untuk tahajud, enggak tahajud. Itu paling banyak di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan ke masjid, enggak ke masjid. Paling banyak di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau secara jujur menilai,
Ada kesempatan puasa, ternyata dia enggak. Ya, kenapa enggak? Kan kita tahu bahwasanya hidup di dunia sekarang ini adalah harus kita isi dengan amal ibadah, dengan ketaatan dan kesolehan. Saya selalu katakan, apa yang kita katakan keberhasilan kita di dunia sekarang ini, ujungnya kita tinggalkan, gak kita bawa, tinggal. Iya, punya rumah besar, tinggal. Orang kaya yang ada, gak punya satu rumah, banyak rumahnya. Mobil bagus, tinggal. Punya tabungan, simpanan, tinggal. Iya, semua gak dibawa. Ya kalau mau ya membawa harta yang ada itu, ya amalkanlah waktu hidup di dunia sekarang ini. Para jamaah saya melihat itu akan menjadi bekal kita untuk menambah bahagianya kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, marilah kita sadarkan diri kita, ya betapa dunia yang kita jalani sekarang ini ujungnya kan akan berakhir dengan kematian. Habis sudah. Kita sekarang masih hidup, masih ada sehat, masih ada kesempatan. Jangan disia-siakan kesempatan hidup yang ada ini. Ayolah sama-sama kita mentaatkan diri kepada Allah, ya, beribadah dan istiqamah, beramal, ya, istiqamah dengan kesadaran di suatu saat saya akan meninggal dunia. Enggak saya bawa apa yang saya katakan, saya berhasil di dunia sekarang ini karena saya punya rumah, punya mobil, ada yang dimakan, ada yang dipakai, tabungan juga ada, simpanan saya ada, kan enggak dibawa semuanya itu. Nah para jamaah yang saya muliakan, kalau kita sudah dengan kesadaran seperti itu dan kita ingin untuk bahagia di akhirat nanti, dalam kurung masuk surga, ya memang ya harus kita isi hidup yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Makanya lagi ada kesempatan beribadah dan beramal, jangan dilepas kesempatan ibadah dan amal itu, karena kita ya digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh Rasul dengan amal ibadah kita yang ada itu nanti yang akan menentukan kita dapat surga yang mana. Semuanya adalah sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah ya gambaran bagaimana tentang ya di awal tadi orang yang masuk surga dengan penghormatan, dengan kemuliaan yang dikatakan oleh malaikat, betul-betul dihormati, dimuliakan, dan kemudian ya masuk surga dengan pintu-pintu yang ada itu. Dan saya katakan jangan bayangkan kalau disebut pintu seperti pintu di dunia, enggak, saya bilang pintu surga itu sangat luas sekali, dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang saya kutipkan tadi. Para jamaah yang saya muliakan, kita memang dituntut untuk yakin akan adanya hari kiamat yang berujung dengan surga dan neraka. Kita enggak ingin masuk neraka karena semuanya siksa, tapi kita ingin untuk mendapatkan surga. Makanya ya kita upayakan ya untuk mendapatkan surga itu dengan mengistiqamahkan diri kita di dalam beribadah dan beramal. Mudah-mudahan di suatu saat meninggal dunia ya berakhir dengan husnul khatimah, dan itu merupakan harapan dan cita-cita kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ini dulu ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan, dipersilakan. Tafadhal. Apa yang menjadi pertanyaan? Ayo. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang masuk surga berrombongan. Yep. Di antara dasar rombongan itu tingkat ibadahnya. Yep. Pertanyaannya, apakah kita saling mengenal dengan orang-orang sekitar kita yang masuk bersama-sama? Apakah waktu proses masuk ataupun setelah di surga? Apakah kita bisa saling mengenal, di mana waktu hidup itu misalnya belum tentu saling kenal. Kita mengenal tokoh-tokoh, kita kenal mereka, tapi mereka tidak kenal dengan kita.
apakah kita bisa saling mengenal nanti? Yap. Dan kedua, apakah rombongan-rombongan itu atas dasar generasi kehidupan kita? Apakah kita bisa misalnya ikut rombongan bersama generasi terdahulu, bersama para sahabat misalnya, atau mungkinkah juga bersama generasi umat sebelum umat Nabi Muhammad? Yep. Terima kasih. Ya, para jamaah yang saya muliakan, kita saling mengenal. Kalau dalam proses mahsyar, tahu, tapi nggak ngurus dalam proses mahsyar. Mahsyar, ya di situ ada hisab, pemeriksaan amal, ada mizan, penimbangan amal, ada sirat, jembatan, demikian juga ada haud, telaga di mahsyar. Kita saling kenal, tapi nggak saling urus. Tahu. Ayat mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu larilah seseorang, menghindarlah seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari ya bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Masing-masing orang ada urusan yang harus diselesaikannya. Wala yas'alu hamimun hamima. Ya, seorang teman akrab nggak akan tanya teman akrabnya yang lain. Lihat, tahu, dia bapak saya, dia ibu saya, dia saudara saya, tapi nggak ngurus. Dalam kurung tahu, kenal, tapi nggak ngurus dalam proses mahsyar. Dalam proses mahsyar kita tahu kok. Iya. Para jamaah yang saya muliakan seperti itu, tapi nggak ngurus dalam proses mahsyar. Nah, ketika masuk surga, para jamaah yang saya muliakan, ya tahu kita, oh itu Rasul Allah yang namanya Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Para jamaah yang saya muliakan tahu. Dan ini kita perhatikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa ya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, nanti ya kalau masuk surga kamu kan ada di paling atas, sementara kami kan nggak akan pernah ketemu dengan kamu. Para jamaah yang saya muliakan, bisa. Sebab orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, akan bersama. Wah, itu punya Rasulullah Subhanahu wa taala tahu. Oh, itu Musa rupanya. Jadi ini yang dikatakan tahu, kita kenal. Iya. Ya seperti itu. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dengan kita yang beriman sekarang ini. Allahu Akbar. Para jamaah yang saya muliakan, hadis Nabi mengatakan, saya ingin sekali kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Bukan, kata Nabi. Kalian sahabat saya. Saudara kita belum datang nantinya. Nanti baru mereka datang. Ya Rasulullah, bagaimana kamu kenal mereka? Sahabat, kalau sekiranya seseorang kalian punya kuda yang putih di keningnya dan di kakinya, di tengah-tengah kuda yang hitam-hitam, bisa nggak dia tahu dengan kuda dia? Tentu ya Rasulullah, tahu. Demikian juga saya dengan umat saya. Tahu Nabi dengan kita. Tahu dengan Taufik Burhan, insya Allah. Tahu dengan Sudirman, Amrizal Arif, insya Allah. Siapa yang kita katakan kita jadi orang beriman, dan kita berharap seperti itu. Kenal, tahu. Ya Allah, bersama dengan Nabi Allah, dengan Rasul Allah. Iya, ya seperti itu. Karena ayat mengatakan orang taat kepada Allah, pada Rasul, beriman taat. Ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Akan itu dia. Jadi kenal, bukan gak kenal. Ya, lintas generasi, jauh. Jadi bukan hanya yang sama hidup di dunia sekarang ini. Ya enggak. Itu kenal, tahu kita. Jadi para jamaah yang saya muliakan, tahulah kita dengan sahabat Abu Bakar ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang tersebut sekali betapa dia dengan kebaikannya. Ini Umar yang orangnya tegas. Tahu, kenal. Kendati pun kita
di dunia sekarang ini hanya mengenal nama-nama itu melalui sejarah, tapi nanti tahu karena ayat mengatakan, hadis Nabi mengatakan seperti demikian. Jadi para jamaah Islam ketika dipertanyakan, tahukah kita? Tahu. Kenalkah kita? Kenal. Iya. Dan seperti itulah yang dikatakan di dalam ayat, di dalam hadis Nabi SAW. Apalagi kalau memang ya ketika kita satu keluarga. Iya, saya bayangkan, ini saya selalu ya menyimpulkan, di dunia sekarang ini bahagia sekali kumpul keluarga. Ketika anak-anak kita belum berumah tangga, kumpul keluarga dengan anak-anak, senang bukan main. Ketika anak-anak kita sudah berumah tangga, punya anak mereka, kumpul keluarga kita dengan anak dan cucu-cucu kita, bahagia kita. Bahagia kita. Para jamaah yang saya muliakan, ada kesempatan kumpul keluarga di akhirat, dalam kurung di surga nanti. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur pada ayat ke-21, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman itu diikuti oleh anak cucunya, beriman juga. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dan kami tidak kurangi amal mereka sama sekali. Kumpul keluarga, dijumpakan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Ayah di mana ya? Ayah di atas, saya di bawah ya. Gak apa-apa, pokoknya kita sama surga. Mana adik kamu? Kok gak ada dia? Astagfirullah, la ilaha illallah. Gak ada di surga anak dari seorang bapak. Ternyata masuk neraka, wal'iyadu billah. Iya ya, dulu dia murtad, wal'iyadu billah. Iya, sepeninggal ayah dia murtad. Ya kita berlindung kepada Allah. Jadi tahu, dan bukan hanya sebatas keluarga, saya katakan lintas generasi itu saya katakan. Kita tahu dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu, dengan sahabat Nabi. Iya, siapa orang beriman yang kita katakan mereka dapat surga, dan kita juga berharap dapat surga, tahu dan kenal mereka. Para jamaah yang dimuliakan, itu tentang pertanyaan ketika dipertanyakan, tahukah kita, kenalkah kita dengan kenal. Allah yang bilang tahu kok. Seperti itu. Monggo pertanyaan lain, masalah lain. Adakah yang menjadi pertanyaan? Saya tunggu. Monggo Pak Dirman. Ya. Dan hal ada keterangan juga bahwa nanti kan ada lisan Ya. dan timbangan amal baiknya juga, Ya. timbangan amal buruknya banyak di dalam neraka. Terus maksudnya hadis yang tidak akan surga apa? Ya. Hadis Nabi diantaranya mengatakan, la yadkhulul jannah an-namam, gak akan masuk surga orang yang tukang adu domba. Demikian juga gak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan banyak hadis-hadis yang mengatakan gak akan cium surga orang yang zalim, yang cambuki ya orang-orang kecil, atau perempuan yang kasiat ariyat, ya, yang berpakaian tapi telanjang, kata Nabi SAW. Banyak hadis-hadis terkait dengan itu. Para jamaah yang saya muliakan, ya kita kan dengan kesalahan, kita kan dengan dosa di dunia sekarang ini. Tapi adakah seseorang itu bertaubat, beristighfar, bertaubat, dalam kurung berubah? Iya. Dulu memang iya, ngaku saya. Tapi kemudian saya sadar, saya bertaubat. Lah kalau taubat, iya, ya masuk surga, masuk surga. Nah para jemaah yang saya melihat, dulu memang iya, tapi kemudian kita berubah, kita sadar, kita istighfar, kita taubat, masuk surga. Seperti itu. Para jemaah yang saya melihat tentang ukuran timbangan, kan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada orang yang lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan salah dan dosanya. Ada orang yang lebih berat dosanya bila dibandingkan dengan pahalanya. Kan gitu. Yang lebih berat, lebih banyak pahalanya bila dibandingkan dengan salah dan dosanya, itu kan ujungnya surga. Yang lebih banyak dosanya dibandingkan dengan pahalanya jahat sampai akhir hayat tidak taubat, ya neraka. Dan yang ketiga, ada ternyata orang yang sama antara pahala dan dosanya, yang disebut dengan orang Al-A'raf, yang diceritakan di dalam surat Al-A'raf. Ketika Nabi dipertanyakan tentang orang Al-A'raf, kata Nabi, itu orang yang sama antara pahala dengan dosanya. Yang kesimpulannya, pahalanya tidak membuat dia bisa masuk surga, dosanya juga tidak bisa membuat dia masuk neraka. Lihat orang surga gak bisa masuk surga, gak cukup. Lihat dia neraka, takut ngeri masuk neraka karena gambarannya adalah siksa. Orang ini kesimpulannya masih digantung oleh Allah, tapi ujungnya masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Cuman saya garis bawahi, jangan bercita-cita yang menjadi orang Al-A'raf. Mari kita pastikan diri kita menjadi orang yang dapat surga. Lebih banyak pahala saya, kebaikan saya dibandingkan dengan salah dan dosa saya. Terkait salah dan dosa, saya istighfar. Saya menyatakan taubat kepada Allah. Nah, di dalam hadis Nabi kita dapatkan cerita bagaimana seseorang yang dihadapkan kepada Allah. Kata Allah, kamu tahu nggak dengan dosa kamu ini? Tahu? Tahu? Iya ya Allah, tahu. Dalam hatinya dia bilang, waduh celaka aku, masuk neraka ini. Kata Allah, dulu kamu sudah bertaubat, sekarang kamu saya ampuni, silakan masuk surga. Nah kan seperti itu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ya kita katakan kita tidak ada yang tidak melakukan salah dan dosa, tapi marilah kita istiqamah sehingga berujung dengan baik. Ini yang kita harapkan. Innamal a'mal bil khawatim. Semua amal tergantung dengan ujungnya. Kita yang mengatakan diri kita orang beriman sekarang ini, orang beribadah, orang beramal, orang baik, insya Allah, yuk istiqamah. Wah ini dia yang paling penting ini. Saya selalu bahasakan, berkomitmen dengan ketaatan. Setiap kesempatan ibadah dan amal tidak akan saya lepas. Kemudian istiqamah. Nah ini dia. Ini tantangan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang nggak istiqamah, lagi mood, rajin, taat, baik, lagi nggak mood, hilang, itu nggak istiqamah itu. Ya, saya selalu bahasakan gini, Pak, udah pensiun, lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kan waktu masih muda, alasannya kan banyak, saya masih sibuk. Sekarang udah pensiun. Kan banyak kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal, berbuat baik. Nah inilah yang harus sama-sama kita sadarkan pada diri kita, dan kemudian kita berusaha untuk istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan, itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.